Oh ya, sebelumnya pada on cam guys. Bisa Bapak tiba-tiba masuk, soalnya ini nggak pakai nunggu room. Jadi nggak ada ya di atasnya. Mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Adam Malik MPD, selaku dosen pengajar mata kuliah pengenalan alat ukur, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Panjat syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, yaitu berupa kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini di pertemuan yang selanjutnya. Salat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di akhirat nanti kita dapat mendapatkan syafaatnya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Saya Salma Waratul Jana selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Materi yang akan dibahas pada pagi hari ini yaitu mengenai alat ukur multimeter analog dan multimeter digital. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada Salma Waratul Jannah, yang kedua ada Sidik Andika, yang ketiga yaitu Talala Sapata. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi pada hari ini diawali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Lanjut, Dik. Apa sih multimeter itu? Jadi, multimeter atau multitester itu sebuah alat ukur yang dikenal sebagai VOM, yaitu voltometer, yang digunakan untuk mengukur tegangan atau voltmeter, hambatan atau ohmmeter, dan arus atau ampermeter. Alat ini diciptakan pada sekitar tahun 1920-an oleh Donald Machadi. Berkat adanya perkembangan teknologi, kini multimeter memiliki dua jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Multimeter analog merupakan multimeter yang menggunakan display ukur dengan tipe jarum petunjuk, sehingga untuk melihat hasil ukurnya dilakukan dengan cara melihat posisi jarum penunjuk pada meter dan posisi batas ukurnya. Sedangkan multimeter digital yaitu multimeter yang menggunakan display digital sebagai penampilan hasil ukurnya. Hasil ukur yang ditampilkan merupakan hasil yang telah sesuai, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan antara hasil ukur atau batas ukur. Lanjut. Beberapa fungsi utama dari alat ukur multimeter ini antara lain yaitu yang pertama, mengukur arus listrik atau ampere. Di multimeter ini terdapat dua jenis ampere yaitu arus AC dan DC. Yang kedua, fungsinya itu untuk mengukur tegangan atau tingkat voltase pada listrik. Yang ketiga itu mengukur hambatan listrik. Yang keempat, yaitu fungsi HFE, yaitu mengetahui nilai faktor penguatan transiator. Fungsi ini biasanya digunakan untuk mengukur penguatan transiator yang ada pada tipe NPN dan PNP. Yang terakhir yaitu digunakan untuk mengetahui nilai frekuensi sinyal pada komponen elektronik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Talala. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan dari multimeter analog dan multimeter digital. Ada banyak perbedaan. Yang pertama, perbedaan secara definisi yang telah tadi dipaparkan oleh Salma. Yang kedua adalah perbedaan dalam konstruksi. Konstruksi multimeter analog adalah magnet permanen dengan koil yang bergerak galvanometer, sedangkan digital multimeter adalah kombinasi dari komponen elektronik yang kompleks. Selanjutnya, perbandingan dalam prinsip kerja. Prinsip kerja analog multimeter adalah pengukur arus menggunakan galvanometer. Sedangkan prinsip kerja digital multimeter adalah mengukur tegangan menggunakan analog digital converter. Selanjutnya adalah perbedaan dalam fungsi dan kemampuan. Fungsi multimeter analog adalah untuk mengukur arus dalam ampere,
tegangan dalam volt, dan resistasi dalam ohm. Sedangkan fungsi multimeter digital adalah untuk mengukur jumlah listrik dasar serta menguji berbagai komponen elektronik seperti dioda, transistor, dan kapasitor. Selanjutnya perbedaan dalam pembacaannya. Multimeter analog menunjukkan pembacaan pada skala nilai tertera terhadap poin bergerak. Sedangkan digital multimeter menunjukkan pembacaan pada layar digital dalam bentuk nilai numerik. Selanjutnya perbedaan dalam kalibrasi. Multimeter analog harus dikalibrasi secara manual, sedangkan digital multimeter menyediakan kalibrasi otomatis. Selanjutnya perbedaan dalam resolusi dan akurasi. Multimeter analog resolusi dan akurasi yang unggul, yaitu plus minus 5% atau lebih. Tetapi nilai akurasinya kurang akurat. Sedangkan multimeter digital, resolusi dan akurasinya inferior, yaitu plus minus 3% in common, dan nilai akurasinya lebih akurat. Selanjutnya perbedaan dalam range dan frekuensi. Multimeter analog yaitu sebagai faktor penggali ohm berkisar hingga R dikali 10.000 ohm. Frekuensinya hingga 2 kHz. Sedangkan multimeter digital setiap rentangnya adalah maksimum hingga 20 megaohm. Frekuensinya tertinggi dapat diukur dengan digital multimeter. Selanjutnya perbedaan dalam resistansi input dan sinyal input. Resistansi input multimeter analog tidak konstan dan hanya menerima satu sinyal per operasi. Sedangkan resistansi input multimeter digital konstan untuk semua rentang yang diukur dan dapat menerima beberapa sinyal yang diinginkan dengan tampilan yang disesuaikan. Selanjutnya perbedaan dalam zero ohm. Analog multimeter adjustment penyesuaian zero ohm berubah dengan setiap rentangnya. Sedangkan multimeter digital tidak perlu menyesuaikan zero ohm. Perbedaan dalam reverse polarity. Pointer multimeter analog mencoba membelok ke kiri jika polaritas terbalik. Sedangkan digital multimeter menunjukkan kuantitas negatif ketika polaritasnya terbalik. Perbedaan dalam power supply. Multimeter analog tidak diperlukan power supply dalam hal pengukuran arus dan tegangan, sedangkan multimeter digital memerlukan power supply untuk mengukur. Perbedaan dalam size atau ukuran. Multimeter analog secara relatif lebih besar, sedangkan multimeter digital lebih kecil sebagai alat praktis. Perbedaan dalam biaya. Multimeter analog lebih murah karena fitur pengukuran kuantitas terbatas, sedangkan multimeter digital mahal karena memiliki lebih banyak parameter yang dapat diukur dan fitur. Perbedaan dalam aplikasi. Multimeter analog digunakan untuk mengukur arus, tegangan, resistansi, dan lain-lain. Sedangkan digital multimeter digunakan untuk menguji dan mengukur arus, tegangan, resistansi, induktasi, impedansi, kapasitansi, penguji dioda, penguji transistor, penguji kapasitor, dan bahkan lebih banyak fitur lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sidik Andika. Ya, di situ kan dapat. Iya, salam. Di situ kan ada gambar, yaitu komponen dari multimeter analog. Yang pertama itu kotak meter. Kotak meter itu atau meter cover itu sebagai cangkang atau bodinya. Itu sebagai cangkang atau bodi multimeter. Fungsinya itu sebagai tempat komponen-komponen multimeter. Kotak meter ini umumnya terbuat dari bahan plastik, namun ada juga yang terbuat dari bahan karet untuk mencegah slip dan licin saat digunakan. Yang kedua itu ada skala. Skala itu berfungsi sebagai skala nilai pembacaan meter. Pada papan skala terdapat nilai-nilai pembacaan untuk masing-masing skala nilai pengukuran, seperti misalnya untuk menilai pengukuran tahanan, nilai pengukuran tegangan BC, atau nilai pengukuran arus listrik. Yang ketiga itu jarum petunjuk meter atau
disebut juga dengan knife edge pointer. Ini berfungsi sebagai penunjuk besaran nilai yang diukur. Pada multimeter analog, kerap ditambahkan sebuah cermin pada papan skala agar pembacaan pada jarum penunjuk meter ini menjadi lebih akurat. Yang keempat itu ada zero adjusting screw. Ini juga disebut sebagai sekrup pengatur kedudukan jarum penunjuk, yang berfungsi untuk mengatur posisi jarum penunjuk dengan cara memutar sekrupnya ke kanan atau ke kiri, dengan menggunakan obeng pipi kecil. Tujuannya itu untuk mendapatkan posisi yang tepat antara nilai 0 pada skala dengan posisi jarum. Yang kelima itu zero ohm adjusting knob. Zero ohm adjusting knob atau bisa disebut juga dengan tombol pengatur kedudukan dan posisi jarum penunjuk pada posisi 0 untuk mengukur ohm. Tombol pemutar ini digunakan saat melakukan pengukuran nilai ohm pada resistansi tahanan, yaitu dengan cara menghubungkan kedua test light positif yang berwarna merah dan test light negatif yang berwarna hitam, dan memutar tombol pengaturan ke kanan atau ke kiri agar posisi jarum tepat berada di posisi 0. Yang keenam itu lubang kutub. Lubang kutub itu ada dua kan, ada lubang kutub positif dan lubang kutub negatif. Lubang kutub negatif itu tempat memasang test light negatif, yaitu yang berwarna hitam. Sedangkan yang positif itu kabel yang berwarna merah. Yang ketujuh itu saklar pemilih. Saklar pemilih atau range selector switch adalah komponen multimeter yang berfungsi untuk memilih macam atau tingkatan pengukuran sesuai dengan kebutuhan saat pengukurannya. Biasanya, setiap multimeter memiliki 4 posisi pilihan pengukuran, serta 1 posisi untuk mematikan off multimeter tersebut. Untuk memilihnya, silakan putar skalar pemilih ke kanan atau ke kiri, lalu posisikan skalar pada macam dan tingkatan pengukuran yang umum tersedia pada multimeter analog, yaitu ada 4 tingkatan. Yang pertama, posisi ohm, yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengukur nilai tahanan ohmmeter yang tadi ada 3 batas ukur. Yang paling kecil itu 1, 10, 100, dan yang terbesar itu 1K ohm. Yang kedua itu posisi ACV, itu volt AC, berfungsi sebagai alat untuk mengukur tegangan AC atau voltmeter AC, yang terdiri dari 4 batas ukur, yaitu 10, 50, 250, dan yang paling besar itu 500 volt. Yang ketiga, posisi DCV, atau volt DC, berfungsi sebagai alat untuk mengukur tegangan DC atau voltmeter DC yang terdiri dari 7 batas ukur, yaitu yang paling kecil 0,25 dan yang paling besar itu 500. Yang terakhir itu posisi DCMA atau miliampere DC, berfungsi sebagai alat pengukur arus DC dengan satuan miliampere yang terdiri dari 3 batas ukur, yaitu 0,25, 2,5, dan 25 miliampere. Nah, di situ kan ada 2 kabel, yaitu yang warna merah test light positif dan yang warna hitam itu test light negatif, yang nantinya akan dimasukkan kepada lubang kutub. Lanjutin. Nah, untuk komponen multimeter digital itu semuanya hampir sama kayak multimeter analog. Namun yang membedakan itu hanya dalam display pembacaan skalanya. Kalau di multimeter analog menunjukkan nilai pada skala, nilai tertera terhadap pointer bergerak, sedangkan pada multimeter digital menunjukkan pembacaan pada layar digital atau LCD dalam bentuk nilai numerik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Talal kembali. Selanjutnya, cara menggunakan multimeter analog. Langkah pertama, untuk memulai setiap pengukuran, hendaknya jarum menunjukkan angka 0 apabila kedua penjoloknya dihubungkan. Putarlah penala mekanik apabila jarum belum tepat pada angka 0. Kemudian, putarlah skalar pemilih ke arah besaran yang akan diukur. Misalnya ke arah DCMA apabila akan mengukur arus DC, atau ke arah ACV untuk mengukur tegangan AC. Dan ke arah DCV untuk mengukur tegangan DC. Sedangkan untuk mengukur tahanan, skalar pemilih diarahkan ke skalar ohm dan nolkan dahulu dengan menggabungkan probe positif dan negatif.
Apabila belum menunjukkan angka 0, cocokkan dengan pemutar ADJ ohm. Lalu sambungkan penjolok warna merah ke jolok positif dan penjolok warna hitam ke jolok negatif. Untuk pengukuran besaran DC, jangan sampai terbalik kutub positif dan negatifnya, karena bisa menyebabkan alat ukurnya rusak. Lanjut. Yang kedua, cara menggunakan multimeter digital. Mula-mula, putar saklar pemilih pada posisi skala yang kita butuhkan setelah alat ukur siap dipakai. Lalu, hubungkan probenya ke komponen yang akan kita ukur setelah disambungkan dengan alat ukur. Setelah itu, catat angka yang tertera pada multimeter digital. Menyambung probe tidak lagi menjadi prinsip sekalipun probenya terpasang terbalik karena display dapat memberitahu. Sekian akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membaca skala pada multimeter analog. Nah, di sini untuk membaca skala pada multimeter analog, untuk analog kan kita membaca dari jarumnya ya. Di sini ada pointer jarum. Nah, di sini tuh yang tadi dijelaskan bagian-bagian sama Salma, kalau multimeter analog itu bisa mengukur dari tegangan AC, tegangan DC, sama tegangan ohmmeter. Nah, untuk membaca skalanya, ketika tadi di sini ada titik kalibrasi 0, yang di sini yang saya lingkarin. Terus untuk sebelum pengukuran pada multimeter analog, di sini harus dikalibrasi dulu agar si jarum yang ada pada kotak ini, berada tepat pada posisi 0. Karena untuk hasil pengukuran tadi agar akurat. Nah, untuk kalibrasinya, di sini ada untuk voltmeter, mengukur voltmeter. Di sini ada kayak obeng kayak gini kan buat minus. Nah, ini tuh si jarumnya nanti bisa dikalibrasi agar pas pada posisi 0. Lalu di sini ada juga untuk zero adjustment untuk ohmmeter. Nah, ini juga bisa diputar-putar agar tadi si jarum pada posisi 0. Nah, untuk zero adjustment yang pada multimeter, untuk mengukur voltmeter sama ampermeter kapasitor, zero adjustment-nya tuh ada di sini. Nah, untuk pembacaan multimeter analog itu agak sedikit harus apa ya? Teliti gitu ngelihat jarumnya pada posisi layar, karena layarnya di sini berbentuk jarum. Nah, di sini tuh yang pertama di sini ada untuk pengukuran layar di arus DC, lalu di sini ada arus AC. Nah, baru yang di paling bawah di sini untuk ohmmeter. Paling kayak gitu. Nanti untuk jelasnya ada videonya kok. Bisa dilihat di video aja. Lalu untuk membaca pada skala multimeter analog, nah beda sama tadi digital. Digital kan kita ngebaca dari jarum ya. Kalau misalkan analog, di sini dia udah berbentuk layar, jadi udah berbentuk angka aja gitu. Ketika nanti kita mengukur arus tegangan dari PLN, nanti di layar sininya langsung muncul berapa kekuatan skala dari arus PLN tersebut. Lalu untuk mengkalibrasinya, dia udah otomatis kalau digital, enggak tadi kayak kalau analog, maaf. Kalau digital kan tadi kalau analog kan tadi harus mengkalibrasi di titik 0 ya yang jarumnya. Nah, kalau digital dia udah otomatis untuk pengkalibrasian langsung ada di layar. Lalu ketika ini memperlihatkan OL, itu tuh karena overload, yang maksudnya objek yang kita ukur di luar range kemampuan selektor yang kita pilih, sehingga kita harus memindahkan range selektor ke yang lebih besar. Nah, maksudnya sebelumnya tadi kan dijelasin sama Talala bagaimana sih cara menggunakannya. Tadi itu kan kita ketika mengukur arus AC, misalkan arus PLN,
Arus PLN itu kan tegangannya 220 volt misalkan. Nah, di selector range-nya itu kita atur lebih besar, harus lebih besar. Kenapa harus lebih besar? Karena kalau misalkan dia terlalu kecil, maka dia akan memunculkan tampilan OL atau overload. Nah, oleh karena itu kita harus setting di selektornya yang lebih besar. Tadi range-nya kan ada dari 100, 200 sampai 1000 ya kalau nggak salah yang AC itu. Nah, lalu selanjutnya ada bagaimana cara merawat multimeter analog dan multimeter digital. Nah, di sini ada perawatan terencana atau preventif pencegahan. Jenis perawatan terencana dilaksanakan sesuai dengan rencana disertai dengan monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, jenis perawatan tersebut betul-betul diprogram, diorganisir, dijadwal, dianggarkan, dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi. Tujuan perawatan terencana adalah mencegah terjadinya gangguan kemacetan atau kerusakan dan mengembalikannya pada kondisi standar yang dapat berfungsi normal. Lalu selanjutnya, ada perawatan tak terencana atau darurat. Perawatan tak terencana bersifat perbaikan terhadap gangguan atau kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pada umumnya, kerusakan yang terjadi pada tingkatan yang berat atau beroperasi. Jenis perawatan tersebut jelas tidak direncanakan dan tidak pula dijadwal. Nah, lalu apa sih untuk menjaga atau menjamin agar multimeter yang ada di lab itu akurat? Nah, itu tuh harus memperlihatkan hal-hal teknis. Seperti pertama, jangan menggunakannya pada rangkaian listrik yang melebihi 3 kV ampere. Jangan menggunakannya ketika casingnya terbuka. Ketiga, jangan dikenakan masuk air. Jangan dikenai masukan di luar melebihi batas ukuran yang diizinkan. Keempat, jangan digunakan pada jalur yang terhubung dengan perawatan yang menghasilkan tegangan induksi, seperti dinamo mobil. Kelima, jangan digunakan ketika multimeter atau kabel tes probe rusak. Keenam, pastikan menggunakan fuse yang diizinkan dan menghubung singkatkan terminal ujung fuse. Jangan mengganti fuse sedemikian asal multimeter dapat beroperasi tanpa mempertimbangkan keamanannya. Ketujuh, selalu mempertahankan jari-jari tangan pada pelindung jari, pegangan probe ketika melakukan pengukuran. Soalnya bisa arus tegangannya ke kita jadi kesetrum. Kedelapan, sebelum memulai pengukuran, pastikan bahwa fungsi dan batas ukur multimeter pada keadaan yang cocok sesuai dengan pengukuran itu. Jangan menggunakannya dengan tegangan yang basah dan lingkungan tergenang. 10. Jangan menggunakan probe kabel tes yang bukan spesifikasinya. Nah, mungkin itu beberapa perawatan yang harus diperhatikan untuk merawat multimeter kita agar tetap terjaga dengan baik. Nah, lalu selanjutnya di sini ada video bagaimana pengukuran arus AC dan DC pada multimeter analog. Sebentar. Videonya udah muncul. Ada suaranya nggak? Ada suaranya nggak? Nggak deh. Kita udah mulai belum? Nggak ada. Nggak ada. Udah tapi. Sebelum kita melakukan pengukuran, maka selektor switch Ya, aku nggak ada. alat ukur ini kita arahkan terlebih dahulu ke posisi ohm untuk mengecek apakah kondisi alat ukur ini masih bagus atau tidak. Jadi selektor switch-nya ini kita putar ke arah ohm. Tapi hilang lagi.
sebelum kita melakukan pengukuran, maka selektor switch dari alat ukur ini kita arahkan terlebih dahulu ke posisi ohm untuk mengecek apakah kondisi alat ukur ini masih bagus atau tidak. Jadi selektor switch-nya ini kita putar ke arah ohm. Kemudian kedua ujung kabel probe kita tempelkan atau hubungkan. Jika jarumnya bergerak, berarti alat ukur kita ini masih bagus ya. Jadi kita lihat di sini posisi jarumnya melebihi dari kalibrasi di papan skala, maka bisa kita setel dengan skala 0 ohmnya ini ya, untuk mengatur dia agar pas di posisi garis terakhirnya ya. Nah, ini dia. Maka selektor switch kembali kita putar atau kita arahkan ke posisi AC volt. Nah, jadi di sini kita lihat di mana posisi AC voltnya. Dia terdapat di sini di warna yang merah. Lalu selektor switchnya ini kita putar. Ya, sesuai dengan besar tegangan yang kita ukur. Ya, sebagai contoh di sini kita mengukur tegangan dari PLN ya, yang besarnya 220. Jadi skala yang kita pakai itu harus lebih besar dari besaran yang akan kita ukur. Jadi jika besaran yang kita ukur itu tidak kita ketahui, maka posisi saklar penunjuknya ini kita arahkan ke kalibrasi yang paling besar. Namun di sini karena kita mengukur dengan PLN itu sudah tetap 220, maka kita buat di skala 250. Selanjutnya kedua kabel probe ini kita hubungkan terhadap lubang stop kontak. Ya, jadi kita lihat jarumnya berputar ya menuju angka sekitar 220 volt. Ya, yang ini ya. Kita memakai skala 250. Ini. Ya, jadi dia menunjuk jarumnya di antara 200 dan 250, kira-kira 220 volt. Berikutnya kita melakukan pengukuran terhadap tegangan DC. Jadi selektor switch-nya kita putar mengarah posisi DC volt. Posisinya ada di sini yang tertulis DC volt. Di sini kita mau mengukur tegangan sebuah baterai ya, yang tegangannya sekitar 1,5 volt. Jadi skala yang dipakai bisa 2,5 volt atau 10 volt. Langsung saja kita ukur. Jadi kabel probe hitam kita tempelkan ke bagian posisi bawah atau negatifnya ini, dan posisi probe merah ke kutub positifnya. Ya, kita lihat jarum bergerak. Ya. Kita menggunakan skala 10 yang ini ya. Berarti besar tegangannya tidak nyampe 2 volt lagi ya, karena baterai ini sudah digunakan. Jadi kalau seandainya kita mengukurnya terbalik, maka nantinya arah jarum kita juga putarannya terbalik ya, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Kita coba ukur. Perhatikan jarumnya bergerak. Nah, jadi jarumnya berlawanan ya. Jadi baterai ini mempunyai polaritas kutub positif dan negatif, sehingga ketika kita mengukurnya posisi dari kabel probe kita jangan terbalik. Di sini ada koil jarum baterai 1,5 volt 2 buah, resistor 2 buah, dioda 3 buah,
ini kalibrasi switch, kemudian yang terakhir ada sekring 5 ampere. Nah, paling videonya seperti itu. Punten ya teman-teman kalau misalkan videonya lag atau suaranya nggak adaan. Berat link YouTube-nya udah di-share di grup. Barangkali kalau mau ngeliat lagi bisa diakses di YouTube ya. Paling seperti itu. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Siva, punten. Pertanyaannya, berapa nilai maksimal untuk mengukur arus AC ya pada multimeter digital, sama berapa nilai NST pada multimeter analog gitu? Oke.
Waalaikumsalam.